Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaira Pratiwi dengan NIM 2112100046. Saya di sini akan sedikitnya menjelaskan mengenai implementasi kurikulum. Nah, sebelum kita beranjak pada implementasi kurikulum, kita harus mengetahui dulu sebelumnya apa sih implementasi dan apa sih itu kurikulum. Menurut Brown dan Wildasky dalam Usmanda Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses, interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Nah, implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, mekanisme, atau sistem. Nah, kata mekanisme inilah yang mengandung arti bahwa implementasi bukanlah sekedar aktivitas belaka, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri saja, tetapi dipengaruhi oleh objek. Nah, di mana objek ini adalah kurikulum. Nah, menurut Sujana, mengartikan kurikulum sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil belajar yang diharapkan yang diformulasi melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Di sini ada dua hal yang tersirat dalam pengertian kurikulum. Yang pertama yaitu ada program atau rencana, yang dimana rencana atau program belajar ini dikenal sebagai kurikulum potensional dalam bentuk buku pedoman, kurikulum yang berisi tentang garis-garis besar program pembelajaran atau silabus. Yang kedua yaitu ada pengalaman belajar atau kegiatan nyata, yaitu ada program pengalaman belajar peserta didik yang dikenal sebagai kurikulum aktual. Nah, selanjutnya di sini ada apa sih itu implementasi kurikulum. Nah, ini kita baru masuk ya, apa sih itu implementasi kurikulum ini. Nah, implementasi kurikulum yaitu implementasi pelaksanaan kurikulum yang mencakup ada apa aja, ada tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini, implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum, implementasi, umpan balik, evaluasi, modifikasi, dan konstruksi kurikulum. Nah, Larson menggambarkan bahwa manajemen kurikulum merupakan upaya dari keseluruhan proses delivery tujuan dan isi kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di sekolah. Setiap kurikulum termasuk kurikulum baru memiliki gagasan dan ide yang tercermin dalam 7 program dan pendekatan dalam proses pembelajaran maupun dalam sistem evaluasinya. Dalam kaitan dengan gagasan baru dari setiap kurikulum baru, kita bisa simpulkan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Herbert ini dapat dipahami bahwa setiap kurikulum baru membawa konsekuensi yang baru juga atau yang disebut dengan pembaharuan. Perubahan-perubahan itu terjadi pada tataran praktik pembelajaran yang menjadi bagian dari suatu proses pembaruan dan implikasinya adalah diperlukan suatu dukungan, kebijakan serta ketersediaan buku-buku dan bahan bacaan, strategi pembelajaran serta berbagai perangkat dan media pembelajaran. Nah, oleh karena itu dalam implementasi kurikulum baru diperlukan suatu proses manajemen
yang memunculkan berbagai gagasan atau ide agar perubahan suatu kurikulum dapat tercapai. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tahapan implementasi kurikulum. Ada apa aja? Menurut Umar Hamalik, secara garis besar tahapan implementasi kurikulum meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di sini ada perencanaan. Perencanaan menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Nah, tahapan perencanaan ini berarti menetapkan tujuan tertulis dalam visi misi satuan pendidikan. Usaha ini guna menetapkan strategi kebijakan, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dan ditetapkan ya tentunya. Dan yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini yaitu tahapan sebagai pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran atau tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir ada tahapan evaluasi, di mana evaluasi ini adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, di sini juga selanjutnya ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Yang mana yaitu implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam implementasi kurikulum, pengelola satuan pendidikan belum melakukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pembelajaran dan metode penyampaian telah sesuai. Juga masih mengabaikan kegiatan dalam menyusun rencana pembelajaran dengan menentukan serta mengatur strategi pembelajaran untuk diimplementasikan dalam PBM. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Ada apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama, yang menurut Hasan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu ada karakteristik penilaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadap kurikulum yang keterampilan mengarahkan. Sedangkan menurut Mulyasa, implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, ada apa saja? Yang pertama, ada karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Dan selanjutnya yang kedua ada strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti ada diskusi profesi, seminar, penataran, lokarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang selanjutnya yang ketiga ada karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.